Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali di program Berita 5 edisi Selasa 15 April 2014 bersama saya Mida Fitri. Segenap informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Berita 5 selengkapnya. Kecelakaan maut terjadi di jalur lingkar Selatan Pati Selasa dini hari. Sebuah mobil pickup yang mengangkut rombongan penyanyi dangdut terlibat tabrakan dengan sebuah truk pengangkut cabai. Dalam kecelakaan tersebut, satu penumpang pickup yang merupakan penyanyi dangdut tewas di tempat. Sebuah truk pengangkut cabai bernomor polisi K1838 AM yang dikemudikan oleh Ahmad 40 tahun warga desa Kabungan Lor Rembang terlihat tabrakan dengan mobil pickup yang mengangkut rombongan penyanyi dangdut bernomor polisi B7375IC yang dikemudikan oleh Edi Sunarno 38 tahun warga Pakis Tambak Romopati. Kecelakaan terjadi pada Selasa pukul 00.15 dini hari di perempatan jalur lingkar Selatan Pati. Dalam tabrakan tersebut, satu orang penumpang pickup yakni Irawati 26 tahun warga Kuripan Purwodadi tewas di tempat. Sementara para penumpang lainnya menderita luka ringan dan luka serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kanit Laka Lantas Ibda David Paradi mengungkapkan kronologi tabrakan bermula saat truk pengangkut cabai yang melaju dari arah timur menuju barat, sedangkan pada saat bersamaan melaju pula pickup mengangkut 8 orang penumpang yang terdiri dari rombongan musisi dangdut Las Vegas yang baru saja tampil di sebuah acara. Meskipun perampatan tersebut terdapat lampu traffic light, dugaan sementara salah satu kendaraan melanggar rambu-rambu lalu lintas sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Truk pengangkut cabai terbalik sedangkan pickup pun sempat menabrak traffic light hingga menyebabkan traffic light roboh dan korban meninggal sempat terlontar keluar mobil. Jadi kejadian ini kurang lebih terjadi pada hari Selasa. Pada pukul 00.15 KBM truk dengan bermuatan cabai yang berjalan dari arah timur menuju ke barat, sedangkan untuk KBM Suzuki Elf berjalan dari arah utara menuju ke selatan. Sampai dengan saat ini korban meninggal ada satu. Untuk mendalami penyebab terjadinya kecelakaan yang menyebabkan satu korban tewas tersebut, kini polisi mengamankan kedua kendaraan tersebut di unit Laka Lantas Polres Pati. Hingga kini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Pemirsa, ujian nasional serentak diselenggarakan mulai hari Senin kemarin dan diikuti oleh para siswa berkebutuhan khusus. Meskipun materi soal ujian tak berbeda dengan siswa SMA umum, penggunaan bahasa yang digunakan dalam LJK lebih sederhana disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sebanyak 7 siswa berkebutuhan khusus tunawicara dan rungu siswa SMA LB Bina Citra Margorejo Pati ikut serta dalam mengikuti pelaksanaan ujian nasional. Selain itu, 2 siswa SLBC yang merupakan tunagrahita juga mengikuti pelaksanaan ujian sekolah. Kepala SMA LB Bina Citra Ahmadi mengatakan untuk siswa yang merupakan anak berkebutuhan khusus, materi soal yang dikerjakan sama dan tidak ada perbedaan dengan siswa sekolah umum. Hanya perbedaan dari segi bahasa yang disederhanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang bersangkutan agar mudah dipahami oleh para siswa. Sedangkan mata pelajaran yang dikerjakan pun sama, yakni 3 mata pelajaran, yakni bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Serta ujian nasional untuk kategori anak berkebutuhan khusus tunarungu-wicara itu ada 7 peserta. Secara umum tidak ada kendala, tidak ada masalah. Ya, secara khusus ya memang ada apa itu dari sisi tata bahasa itu kadang mengalami kesulitan dalam menafsirkan. Ahmadi menambahkan sebelumnya pihaknya mengaku mengalami kendala menjelang ujian, diantaranya sejumlah siswa tidak masuk sekolah sehingga pihak sekolah harus menemui langsung di rumah masing-masing. Diharapkan jika kelak siswanya lulus mereka bisa mandiri saat terjun di masyarakat. Tak kalah penting peran pemerintah dan swasta yang turut memperdulikan dalam problem kerja bagi anak-anak berkebutuhan khusus tidak dikucilkan di lingkungan masyarakat. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan.
Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi mengenai panen raya padi yang melimpah di Kabupaten Pati akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah di program Berita 5 Simpang 5 TV. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Berita 5 Simpang 5 TV. Panen raya cabai membuat pasokan di sejumlah pasar tradisional Pati melimpah. Akibatnya, petani cabai di Desa Kepoh Kencono, Puncak Wangi mengaku resah karena harga di pasaran anjlok hingga Rp10.000 per kilogramnya. Anjloknya harga cabai di pasaran sangat dirasakan para petani cabai. Panen cabai yang seharusnya menjadi momen mengais keuntungan justru dikeluhkan petani. Di Desa Kepoh Kencono, Kecamatan Puncak Wangi Pati misalnya, hasil panen cabai tidak begitu dirasakan petani. Jika dibandingkan panen sebelumnya, mereka mengaku tidak mendapat keuntungan. Sunaria, salah satu petani cabai desa setempat, mengatakan panen cabai kali ini dirinya mengaku tidak mendapat keuntungan. Sebulan terakhir harga cabai merosot. Bu, panennya kali ini cabainya dapat banyak nggak, Bu? Dapat banyak, tapi harganya pasaran rendah. Kalau harga di pasaran sekarang berapa, Bu? Sekarang 10.000, 11,5. Itu per kilonya? Per kilo. Kalau sebelumnya, Bu? Sebelumnya 25-30. Harga cabai di pasaran turun drastis hingga 70%. Harga cabai sebelumnya berkisar Rp25 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Kini anjlok menjadi Rp10 hingga Rp11.000 saja per kilogramnya. Para petani berharap harga cabai di pasaran kembali stabil. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, pasca tanam, para petani padi di Desa Tanjung Sekar Puncak Wangi dipusingkan dengan serangan hama wereng. Akibatnya, daun padi yang baru berusia 1 bulan terlihat menguning. Pasca musim tanam, areal persawahan di Desa Tanjung Sekar, Kecamatan Puncak Wangi Pati mulai diserang hama wereng. Hama tersebut menyerang hampir seluruh areal persawahan milik warga yang menyebabkan kondisi daun padi mulai menguning. Sujono, salah satu petani desa setempat, mengatakan kuningnya daun padi akibat serangan hama wereng. Pihaknya mengaku sudah berusaha mengobati dengan cara menyemprot tanaman dengan pestisida, namun masih belum juga dapat mengatasi serangan hama wereng. Daunnya itu kuning-kuning kenapa itu, Pak? Kena hama wereng. Hama wereng? Iya. Udah diobati, Pak? Udah, kalau obati kalau kali satu. Satu kali? Iya. Kira-kira berapa hektar sawah yang terkena, Pak? Semua atau? Semua. Usia tanaman padi yang terserang hama wereng berkisar antara 28 hingga 30 hari. Para petani hanya bisa berharap keberadaan hama wereng dapat segera teratasi sehingga tanaman padi dapat tumbuh dengan baik dan sehat, sehingga petani dapat memperoleh hasil yang maksimal. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Kartini yang ke-135, istri Gubernur Jawa Tengah Siti Atikoh Ganjar Pranowo bersama Federasi Organisasi Wanita tingkat Provinsi Jawa Tengah Selasa siang menyerahkan bantuan kepada sejumlah warga korban banjir di Juwana. Dalam rangka peringatan Hari Kartini ke-135, Federasi Organisasi Wanita tingkat Provinsi Jawa Tengah mengadakan bakti sosial untuk para korban banjir di wilayah Juwana yang berlangsung hari Selasa di pendopo kantor Camat Juwana. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Siti Atikoh Ganjar Pranowo selaku Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah. Kendati banjir telah lama surut dan para korban banjir telah kembali ke rumah mereka, namun federasi yang terdiri dari beberapa organisasi wanita di tingkat Jawa Tengah tersebut tetap memberikan bantuan pasca banjir sebagai bentuk perhatian mereka bagi kaum wanita dan anak-anak yang menjadi korban banjir pada awal tahun lalu. Menurut Siti Atikoh, banjir di Kabupaten Pati merupakan salah satu yang terbesar di Jawa Tengah, sehingga membutuhkan perhatian yang cukup besar.
Apalagi saat banjir terjadi, ia beserta tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah sempat mendatangi para korban banjir di pengungsian. Sehingga kedatangannya kali ini selain memberikan bantuan juga untuk memantau perkembangan masyarakat Pati pasca banjir. Karena semua adalah saudara. Jadi ketika ada saudara kita yang sedang terkena musibah, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu. Bupati Pati Haryanto bersama Musus Haryanto menyambut langsung kedatangan istri Gubernur Jawa Tengah yang juga didampingi istri Wakapolda Jawa Tengah selaku Wakil Ketua Bayangkari Jawa Tengah. Bupati Pati mengapresiasi terselenggarakannya bakti sosial ini yang merupakan bentuk perhatian dari provinsi, khususnya dari organisasi wanita di tingkat Jawa Tengah pada momentum Hari Kartini yang akan diperingati beberapa hari lagi. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Dahlan Iskan, pejabat yang mau bekerja keras, informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah di program Berita 5.